Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Trader FX. Oke, teman-teman sekalian, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang kemarin telah menjalankan puasa. Semoga di hari yang fitri ini semua kesalahan dan dosa kita terampuni dan besoknya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan untuk kali ini teman-teman, saya ingin sharing salah satu teknik trading. Sebenarnya juga price action juga. Memang di price action itu istilahnya itu banyak sekali. Jadi nggak usah bingung teman-teman, intinya ya price action aja. Dan teknik ini biasa disebut dengan MPL atau maximum pain level. Dan teknik ini juga menurut saya mempunyai akurasi yang cukup bagus. Namun memang butuh kejelian dan kesabaran untuk menunggu momen ini. Jadi buat teman-teman sekalian, silahkan ditonton video ini dengan seksama, jangan di skip biar nanti kita sama-sama mendapati kepahaman. Begitu ya. Namun teman-teman, sebelum saya sharing lebih jauh, saya mau mengingatkan ke teman-teman sekalian, jika teman-teman benar-benar serius dalam dunia trading, saran dari saya di hari Sabtu Minggu itu jangan sampai loss dalam artian itu meninggalkan namanya chart trading. Analisalah sesuai dengan kepahaman atau teknik yang teman-teman kuasai itu di hari Minggu, Sabtu Minggu. Jadi analisa beberapa pair sampai menemukan momen, ya kan, menemukan momen atau chart yang sesuai dengan teknik kita gitu ya. Misalkan teman-teman menggunakan indikator ya silahkan, menggunakan price action ya silahkan. Intinya di hari Sabtu Minggu itu temukan sebanyak mungkin atau beberapa momen yang bisa kita gunakan untuk trading atau kita tradingkan di hari aktif gitu ya. Kenapa kok Sabtu Minggu harus analisa? Nah, begini teman-teman, kita harus menyadari bahwa kita ini pemula, kecuali bagi yang sudah pro. Kita sebagai pemula itu seringkali kita itu nggak sabaran menunggu momen. Nah, kalau Sabtu Minggu kita analisa, kan kita nggak bisa ngeklik ini kan, kita nggak bisa transaksi. Artinya aman dong, kita nggak bisa klik gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau misalkan hari Senin, hari Selasa itu sangat riskan sekali kita asal ceklik. Karena apa ya? Itu tadi sifat kita sebagai pemula itu teman-teman. Kita seringnya itu menciptakan momen tanpa mau bersabar menunggu momen. Oh, ini seolah-olah sudah sesuai dengan rule kita nih, padahal belum gitu kan. Nah itu loh ya, saya ingatkan kembali. Jadi biar lebih aman, hari Sabtu Minggu itu gunakan untuk mencari momen sesuai dengan teknik kita. Jangan sampai di hari aktif nanti baru buka-buka chat gitu kan, sebenarnya nggak sesuai tapi disesuaikan, ya kan. Itu artinya kita menciptakan momen, bukan menunggu momen. Ingat teman-teman, namanya trading itu adalah market secara visual, artinya yang dimainkan itu psikologi kita gitu ya. Jadi psikologi kita nanti kalau nggak sabaran ya akhirnya ya itu terjerumus dalam siklus klik itu tadi, asal ceklik gitu aja. Nah, untuk menghindari itu benar-benar teman-teman planning sejauh mungkin, sedini mungkin hari Sabtu Minggu itu untuk membuat plan. Nanti saya hari Senin, Selasa, Rabu itu mau trading di pair apa, ada momen seperti apa, ya kan. Nanti kita tinggal nunggu sudah sesuai belum. Nanti teman-teman ya gitu, di blog, diarsir ya, digambar ini catnya. Oh, ini nanti saya tunggu di sini, nanti saya sell. Oh, ini nanti saya tunggu di sini, nanti setelah di area ini nanti saya buy, tapi harus menunggu konfirmasi seperti ini gitu teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman misalkan dapat beberapa pair yang sudah cocok dengan teknik teman-teman, teman-teman tinggal nunggu aja, biarkan market yang berbicara, ya kan. Jangan teman-teman nanti baru otak-atik akhirnya klik gitu.
Jadi nanti setelah pada hari aktif sampai tinggal lihat pair-pair yang sudah sampai tandai. Nah, nanti setelah konfirmasi baru di open posisi. Jika tidak, ya jangan. Begitu teman-teman, itulah trading yang sebenarnya. Ya kan? Harus sabar menunggu momen, jangan sampai menciptakan momen. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke materinya, yaitu MPL, Maximum Pen Level. Maksudnya apa MPL? Ya. MPL, teman-teman, ya, MPL, Maximum Pen Level. Artinya ini adalah sakit yang teramat, ya, ibaratnya ini loh, lek wong Jawa iku ngomong loro sing wis mentok duk, ngono guys, gitu ya. Jadi maksimum pen level itu adalah sakit yang teramat atau sakitnya wis mentok wis gitu. Nah, kalau di dunia trading itu ya mungkin bisa dibilang tradernya itu sampai MC atau loss berkali-kali. Gitu guys. Itu namanya MPL. Artinya kita itu diombang-ambingkan sama market. Ya kan, karena kita terlalu gegabah. Oh, ini sudah, ini kita buy, ternyata turun. Kan ada kan istilah gitu, market kita buy malah turun, kita sell malah naik, kan gitu. Nah, jadi kenapa kok seperti itu? Ya itulah yang namanya MPL, Maximum Pen Level. Nah, kurang lebih gambarannya tuh seperti ini teman-teman. Ini saya gambarkan ya. Misalkan ini harga naik, kemudian turun, kemudian naik membentuk higher high. Ketika di sini dia naik, turun, naik lagi, turun. Ini coba saya ini. Nah, di sini ini adalah area Quasimodo. Cuman orang-orang yang nggak paham teknik ini, ya kan, yang nggak paham teknik ini, biasanya di area sini, oke, sebentar. Nah, ketika harga membentuk low di sini atau support double di situ, kebanyakan orang di sini nanti dia akan buy, ya kan, ya, di sini buy, ya. Nah, ternyata tentu orang ngebuy di situ pasang stop loss mungkin di sini, ternyata harga malah turun, akhirnya kena stop loss. Sakit kan, namanya trading, kena stop loss ya sakit lah. Mau nggak diakui, mau menerima apapun, tetap ada rasa kecewa dalam hati, kan gitu kan, ya kan. Nah, oke. Nah, setelah kena stop loss, ya kan, setelah kena stop loss, harga ini kemudian balik lagi. Nah, kita sudah berpikir, oh ini nanti akan jadi support become resisten, ya kan. Makanya di sini sudah dicegat untuk berharap turun lagi. Makanya di sini akhirnya di sell. Nah, karena apa? Sudah breakout kan? Breakout mana? Breakout terhadap dua support ini tadi, ya kan? Dua support ini tadi. Maka di sini dia sell. Oke, ternyata setelah dia sell, harga justru up, ya kan, ya up, nggak banter-banter, up gini, ya kan. Nah, setelah up seperti itu, ya kan kena stop loss tuh. Trader lain mungkin, nah kita sudah menganggapnya di sini ini resisten kuat, maka di sini dia sell, di titik ini sell, ya. Sell yang di sini dan sell di sini, dua-duanya kena stop loss di sini, ya kan, kena stop loss. Nah,
pikirannya setelah itu sudah berubah lagi kan. Oh, ternyata resisten 2 ini sudah di break. Ini breakout. Jadinya ini arah marketnya sudah berubah nih, naik ini, bukan sell lagi. Maka ditunggu ketika harga balik ke sini, ya kan? Balik ke sini, dia buy. Ya, dia buy. Ternyata buy-nya di sini cuman naik dikit misalkan, atau bahkan langsung terjun, ya kan? Kena stop loss lagi. Ya itu. Makanya bisa dibilang ketika market di buy malah naik, ketika di sell malah turun. Nah, gitu guys. Makanya area ini disebut MPL. Oke. Nanti ketika harga setelah dari sini naik ke sini baru kita bisa sell. Nah, inilah adalah MPL ya, yang sini ini. Ini adalah MPL, maximum pen level. Artinya berulang kali kita kena stop loss. Fake outnya itu berulang kali gitu. Market di buy malah mudun, di sell malah munggah. Nah, itu alasannya mengapa disebut MPL atau maximum pen level. Nanti teman-teman ketika di chart ya jangan berharap nanti sesempurna ini chartnya. Sangat presisi, naiknya segini turunnya segini, ya mungkin nanti akan ada melenceng-melencengnya. Ini salah satu skema MPL yang gandeng sama Quasimodo, dan ini jarang, tapi ketika dapat momen seperti ini sangat bagus sekali teman-teman. Itu ya. Oke. Nah, satu lagi itu seperti ini teman-teman. Nah, misalkan ini marketnya naik, membentuk high atau resisten, membentuk lagi resisten, ya kan? Kemudian turun, nah, kemudian turun, misalkan. Nah, di sini kan membentuk double top atau resisten kuat, iya kan? Makanya teman-teman yang trading ada double top, ada resisten kuat, maka sudah ancang-ancang di sini nanti akan sell. Tapi ketika harga balik lagi ke sini dan sudah di sell, ternyata hanya turun dikit lalu terbang ke sini. Gitu. Kena stop loss. Dan dia berpikir dengan adanya pola seperti ini, teman-teman, ini market sudah berkelanjutan, dia akan naik. Padahal setelah harga turun ke sini dan dia buy di sini, dia hanya naik sedikit, kemudian drop. Oke, dia drop. Nah, kena stop loss lagi, dan di sini adalah area MPL-nya gitu teman-teman. Oke. Nah, nanti baru ketika harga balik ke sini kita sell. Begitu. Oke. Dari gambaran ini kira-kira bagaimana teman-teman? Wis paham apa belum? Oke, dicerna lagi. Oke, nanti bisa diulang-ulang ya kan? Ya seperti itu yang namanya MPL. Artinya apa sih? Teman-teman pahami dulu maksudnya MPL itu apa. Jika teman-teman itu sudah memahami makna atau kata-kata dari istilah-istilah ini tadi, itu saya yakin nanti akan mudah menjabarkan. Maximum pen level, sakit yang sangat maksimal di level itu. Gitu. Ya wes, ketika pasar di buy malah mudun, di sell malah munggah, kan gitu ya. Oke, kita langsung lihat di chart. Saya sudah mendapatkan 2 ya, saya sudah tandai ya. Ini teman-teman, saya besarkan. Oke, ini dulu. Oke, nah di sini ketika harga turun, ya kan, di sini membentuk low. Saya ganti dulu warnanya jadi hijau aja. Oke, ketika market turun di sini dan membentuk low di sini, ya,
kemudian naik membentuk higher high di sini. Ini double bottomnya di sini adalah lower low, kan? Dan naik di sini membentuk higher high. Tapi di sini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan, di sini ada dua support, ya kan? Dua support. Oke. Dua support. Nah, dua support ini teman-teman banyakkan trader, mungkin yang scalper, nanti di support itu dia order buy. Tapi apa yang terjadi ketika dia order buy? Harga malah turun, kena stop loss, ya kan? Oke. Kena stop loss ya. Kalau stop lossnya di bawah ini mungkin aman ya, dia buy. Nah, lihat juga di sini. Nah, ini ada resisten, ini ada juga resisten. Karena dia tahu ternyata harga turun, maka kemungkinan besar ketika nanti harga ini ya di time frame M15 mungkin dikecilkan, nanti bisa kelihatan banget. Ketika dia naik ke sini, dia sell. Nah, ternyata dia malah naik. Nah, padahal trader lain juga sudah ancang-ancang di area ini untuk sell karena ada double top. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Nah, ternyata setelah dia sell di area sini, ya kan, harga malah terbang naik sampai di sini. Nah, makanya ini adalah area MPL. Ya, saya bilang memang MPL itu sebenarnya adalah fake out yang berulang-ulang, dan ini sebenarnya lebih enak sebenarnya juga fake out yang bawah ini, fake out. Itu teman-teman. Jadi MPL itu ya fake out berulang-ulang. Fake out itu kan seperti SL Hunter, artinya kita ketika harga kita asumsikan bahwa dia akan turun di resisten, ternyata malah di break. Breaknya itu ya hanya break aja, nggak break atau false break ya, gitu namanya fake out, false breakout, ya kan, break palsu seperti itu. Oke, maka ketika harga dari sini turun, maka kita ancang-ancang untuk ambil posisi buy, dan di sini yang aman. Dan momen-momen seperti ini memang nggak sering, tapi kita harus jeli mencari di semua pair. Boleh, bisa kita gunakan untuk open posisi buy, untuk open posisi buy maupun sell, tergantung arah setupnya, gitu loh teman-teman. Oke, gitu ya, kurang lebih namanya MPL itu kalau saya mengartikan seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang beda ya, nggak apa-apa. Tapi saya sering mengartikan seperti itu ya. Kita ini di area area yang bisa dibilang sideways gitu ya. Nah, sideways itu ya jangan berharap tingginya itu selalu sama, mungkin sedikit beda, tapi nggak apa-apa. Ketika ada tanda-tanda di break agak lebih benar-benar ketara, tapi ternyata balik arah seperti ini, ya ini namanya MPL. Ini MPL, kan? Tuh. Oke. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya ya mudah aja, cuman prakteknya di market untuk bisa menemukan momen-momen seperti itu butuh praktek atau latihan yang lebih, karena harus jeli. Kalau kejelian itu kan bisa didapat dengan banyaknya latihan. Oke, dan sekarang yang ini. Nah, oke. Di sini coba teman-teman perhatikan ketika harga turun di sini drop, oke. Nah, kemudian balik lagi ke atas di sini membentuk resisten. Kenapa kok saya bilang itu resisten? Karena apa? Dia kemudian turun dan menghancurkan support yang ini yang dibentuk sebelumnya. Dan kemudian dia naik membentuk resisten lagi yang sejajar di sini. Kemudian turun. Ya, turun di sini membentuk support yang sejajar lagi, dua ini kan, ini
kemudian naik ke sini, kan dia sudah ancang-ancang sell. Ada trader yang ancang-ancang sell di situ, tapi ini nggak nyampe kan di resisten ini, mungkin belum kena. Nah, tapi yang di sini ada beberapa trader yang sudah ancang-ancang untuk ambil buy. Nah, ketika di buy ternyata harga malah terjun, ya turun, break, ya kan. Nah, kena stop loss. Nah, oh, berarti orang berpikir bahwa ini akan lanjut turun di sini. Makanya ketika harga balik lagi ke sini, dia sell, berharap untuk turun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata harga lanjut naik. Nah, di sini sell lagi karena sejajar dengan resisten. Ternyata bukannya turun terus, ternyata malah sedikit turun terus kemudian naik, dan di sini kita sudah kena stop loss. Oke, kena stop loss. Maka asumsinya ketika ini sudah di break signifikan seperti ini, ya kan, ini arahnya sudah buy. Makanya ketika harga balik ke sini dia buy. Alih-alih kalau cuman mau mengambil untung dikit sampai sini di close, ya aman. Kalau berharap banyak, ya, jadi nggak aman. Ternyata market turun, dia balik lagi sudah yakin dia naik, mungkin bisa jadi di sini dia tambah buy, menambah open posisi buy di sini. Setelah di buy, apa yang terjadi? Market terjun, kenalah stop loss, ya kan? Ini malah terjun. Maka area ini disebut MPL. Sebenarnya areanya ya luas di sini. Oke. Namun kalau kita luas seperti itu, supaya lebih kita dapatkan snipernya atau entry yang berkualitas atau bagus, ya kita cari area yang bagus. Kita bisa lari ke time frame yang lebih kecil. Di time frame M5 kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman ada drop yang di sini, ya ini yang sejajar dengan supportnya ini, ya kan. Ada dua support di sini yang sejajar, di sini, di sini resisten. Ini sangat signifikan, dan di sini ada juga support. Nah, ini adalah MPL-nya. Oke, saya lebih srek di situ karena ya ini sejajar banyak support, kemudian support terakhir ini di break oleh ya ini area ini. Sebenarnya kalau ngomongin MPL ya areanya luas di sini, gitu. Oke, nah, makanya ketika harga balik lagi ke area ini, kita langsung sell, itu teman-teman. Sebenarnya gampang aja. Cuman yang nggak gampang itu adalah ketika kita sudah berhadapan dengan market, karena kita untuk meneliti itu atau menganalisa itu yang nggak gampang. Kita butuh banyak latihan, dan perlu disadari juga nanti kalau sudah terjadi di market, jangan berharap tuh semua itu presisi gitu teman-teman. Kalau naiknya segini harus gitu ya, mungkin ada gesernya dikit gitu ya. Ini ada geser dikit gitu, karena apa? Nggak mungkin itu presisi benar. Kalau syukur-syukur nemu yang presisi ya alhamdulillah, berarti gampang sekali menganalisanya gitu. Karena apa? Kondisi real di market itu jelas akan sangat berbeda. Kalau nanti bagus seperti teorinya ya gampang gitu, kita nggak terlalu capek-capek banyak belajar gitu teman-teman. Oke, semoga dari penjelasan ini bisa kita dapati pemahaman. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin masih belum paham, bisa diulang videonya. Intinya jangan di skip videonya. Nah, nanti masih belum dapat menemukan kepahaman, bisa komentar di komen di kolom komentar, bisa ditanyakan. Oke, karena apa? Untuk sementara saya belum bisa membuat grup Telegram, karena untuk mengurus grup itu saya pikir nggak semudah
cuap-cuap. Karena apa? Setiap saat mungkin ada teman-teman yang butuh jawaban, saya mungkin ada kesibukan yang belum bisa saya tinggalkan, sehingga nanti terbengkalai grupnya. Ya buat apa, nanti saja kalau memang benar-benar waktu saya sudah siap, kita bikin grup. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf sekali lagi atas kesalahan mungkin ya ucapan saya ya, atau mungkin membuat teman-teman bingung atau apa. Pokoknya intinya saya minta maaf di hari yang fitri ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.